Halo semuanya, udah beberapa waktu gua nggak update. Dan video ini gua buat pada 6 Desember 2025 dan gua belum tahu kapan bisa uploadnya. Di kesempatan kali ini gua hanya ingin membagikan stok video lama yang kebetulan masih ada. Jadi video ini sebenarnya udah ada sebelum bencana, dan untuk mengisi kekosongan sementara, gua update ini dulu ya. Pasca bencana, sementara mungkin gua belum bisa bikin video yang baru. Namun jika keadaan udah membaik, akan gua usahakan. Jadi gua mohon pengertiannya. Dari komentar-komentar di sosmed, banyak yang mengatakan kalau bencana ini dari Tuhan dan daerah yang terdampak harus segera bertaubat. Misalnya untuk saudara-saudara kita di Aceh. Komentarnya kurang lebih, warga Aceh segera bertobatlah. Meskipun gua bukan orang Aceh, tapi gua merasa kesal aja. Gua paham dan ngerti kalau semua kejadian ini terjadi atas kehendak dan izin Allah. Namun yang seharusnya bertaubat itu adalah para penguasa. Karena alam gua pikir juga udah jenuh dengan kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh segelintir manusia serakah ini. Dan jangan meminta masyarakat kecil yang terdampak untuk segera bertobat, karena mereka itu nggak tahu apa-apa. Mereka terkena musibah, harta benda hilang, dan bahkan orang-orang tersayang. Dan lu tiba-tiba bilang bertobatlah, itu kan sakit. Tanpa lu kasih tahu, mereka juga udah tahu bro. Jadi jangan menghakimi mereka yang terkena bencana, karena gua yakin mereka juga nggak bakal menginginkannya. Dan gua juga nggak setuju kalau ini disebut bencana alam. Ini merupakan bencana yang disebabkan oleh keserakahan dari segelintir orang yang punya kekuasaan. Dan lagi-lagi, masyarakat kecil lah yang jadi korban. Penguasa kenyang, masyarakat cuma kebagian bencananya doang. Gua secara pribadi menyampaikan rasa prihatin yang sangat mendalam atas musibah ini. Semoga para korban diberi ketabahan, kesehatan dan perlindungan, serta proses evakuasi dan pemulihan segera dapat berjalan dengan lancar. Daripada bahasannya melebar kemana-mana, kita masuk aja ke topik bahasannya. Sebelum kita menguji outputnya, kita bahas dulu speaker yang akan digunakan. Jadi di sini gua menggunakan speaker Legacy dengan tipe LG 8962. Dan box band pas order ke-6 sebagai boxnya. Sebelum kita masuk ke rincian semu, kita bahas kembali beberapa poin spesifikasinya. Oh iya, untuk ukuran lubang pada box, ini ukurannya 180 mili. Sementara untuk ukuran magnet dan lain-lain, gua lupa ngukurnya. Setelah kepasang baru ingat, jadi males untuk bongkar-bongkar lagi. Untuk ukuran speakernya tentu aja 8 inci, daya maksimumnya 200 watt, kemudian rentang frekuensi mulai dari 32 sampai 2600 Hz. Nah, jika kita mengacu pada rentang frekuensi ini, kebanyakan orang akan menganggap speaker ini mampu mengeluarkan frekuensi mulai dari 32 Hz. Pertanyaannya, apakah ini benar atau justru salah? Gua nggak mengatakan ini benar atau salah, karena ilmu gua belum sejauh itu dan masih butuh banyak belajar. Tapi gua bisa menyimpulkan kalau itu kurang tepat. Kenapa? Ini karena kita nggak tahu, mungkin speakernya memang bisa memproduksi output hingga 32 Hz. Tapi itu udah di 0 dB atau belum. Tak jarang ini hanya di minus 3 dB, minus 6 dB, dan bahkan ada yang di minus 10 dB. Dalam hal ini, produsen juga nggak melampirkan 32 Hz itu di berapa dB. Meskipun kita tahu, di sini juga udah disediakan kurvanya, tapi itu belum bisa menjawab seutuhnya. Jika 32 Hz ini di 0 dB, gua pikir harganya juga tentu akan sangat mahal. Sebab untuk output yang nggak cacat, pasti membutuhkan material yang berkualitas. Ukuran konus otomatis akan jauh lebih besar sebab ini akan berdampak pada udara yang bisa digetarkan, X-Max yang lebih tinggi,
Dan rentang frekuensi yang tertulis mungkin aja di 24 Hz atau lebih rendah. Jadi menurut gua, rentang frekuensi itu bukan sebuah jaminan mutlak kalau speakernya pasti udah mampu merespon mulai dari frekuensi terendahnya. Namun itu bisa aja tercapai dan bahkan lebih rendah dari rentang frekuensi yang tertulis. Ini bisa jadi karena efek gain yang dihasilkan oleh ruangan, bisa jadi karena box yang dituning khusus atau diboosting pada frekuensi tertentu. Nah, kalau untuk tuning khusus ini, gua kurang minat. Gua inginnya semua itu bisa natural. Meskipun gua tahu bandpass itu bisa aja dikatakan memiliki tuning khusus. Tapi untuk transfer function magnitude-nya gua usahain sebalance mungkin. Tujuannya apa? Ya jelas untuk durabilitas dan kenyamanan. Dalam beberapa keadaan, tuning yang tepat juga mampu membuat sebuah speaker bisa mencapai output di bawah rentang frekuensi yang dilampirkan. Tapi ini biasanya hanya berlaku di beberapa tipe speaker aja. Biasanya harga pun akan berbicara banyak di sini. Dan itu pun kalau spesifikasinya benar-benar udah terukur. Sebab gak nutup kemungkinan banyak produsen yang menulis spesifikasi ini asal-asalan. Tapi untuk produk dari sinar baja elektrik ini, menurut gua mungkin gak perlu diragukan lagi. Kemudian untuk TS parameternya, dalam hal penggunaan, nanti gua hanya akan menggunakan impedansi 8 ohm atau kedua koilnya itu di seri. Jadi di sini gua nggak perlu membebani amplifier dengan impedansi 4 atau 2 ohm. Kenapa? Ini karena daya yang cukup besar, tapi nggak bakal cukup mampu mengubah rentang frekuensi yang bisa dihasilkan. Dan di sini kita bicara sesuai speaker yang dibahas, yakni satu subwoofer double coil. Kalau ada yang mengatakan main di 4 atau mungkin 2 ohm bassnya itu bisa lebih rendah, maka di sini gua katakan impedansi itu nggak serta-merta mengubah frekuensi kerja dari sebuah subwoofer. Anggaplah frekuensi 40 Hz misalnya. Saat menggunakan impedansi yang lebih tinggi, watt yang mampu dikeluarkan amplifier itu juga lebih kecil. Sementara di impedansi rendah, watt yang dikeluarkan itu akan lebih besar, sehingga frekuensi yang tadinya itu nggak bisa didengar akan mudah terekspos. Karena dengan watt yang besar, otomatis desibelnya juga akan meningkat. Tapi potensi distorsinya tentu juga akan semakin besar. Jadi ini bukan berarti speakernya nggak bisa merespon frekuensi 40 Hz, tapi karena dayanya yang besar membuat SPL-nya akan meningkat. Sehingga persepsi telinga kita juga akan ikut berubah. Dan gua memilih 8 ohm karena ingin mengamankan amplifier. Maklum amplifier yang gua gunakan cuma amplifier murahan. Jadi kit yang gua gunakan di sini adalah kit speaker aktif DMS 5200, produknya Platinum. Dimana untuk satelitnya cuma menggunakan TIP41, ini kalau nggak salah ya. Kemudian untuk subwoofer cuma menggunakan Toshiba dengan seri C5198 sebanyak 1 set. Ya kurang lebih seperti ini. Tapi di sini untuk kitnya udah sedikit gua modifikasi di bagian PSU-nya. Untuk PSU bawaan gua lepas dan ganti dengan PSU lain sehingga bisa menggunakan dioda yang lebih besar dan elko yang lebih baik, sehingga diharapkan ripple-nya juga akan jauh lebih halus dan terkontrol. Sementara untuk trafonya, gua menggunakan 5 ampere 18 volt AC CT. Sekarang kita beralih ke bentuk dan desain meja yang akan gua buat. Seperti yang terlihat di segmen awal, jadi di sini gua mendesain meja seperti ini. Bagian atas nanti untuk monitor eksternal atau monitor PC, kemudian 2 buah speaker satelit, mouse serta keyboard. Tapi setelah jadi menempatkan mouse dan keyboard di atas ini, rasanya terlalu tinggi. Jadi nanti akan gua cari solusi lainnya. Mungkin dengan menambahkan rak geser pada bagian ini, sehingga mouse dan keyboard bisa sedikit lebih rendah dan tentunya terlindungi. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Sementara untuk rak ini rencananya untuk soundcard. Meskipun saat ini belum ada, tapi wadahnya disediain aja.
Lalu di bagian bawah ini untuk amplifier dan di atasnya untuk laptop. Gua udah terbiasa menggunakan laptop dengan layar, keyboard, dan mouse eksternal. Sehingga saat presentasi atau butuh bawa laptop, gua nggak mikir lagi laptop yang kotor dan hal-hal yang lainnya. Jadi ruangan ini dibuat sedikit lebih tinggi agar gua lebih leluasa untuk membuka layar laptop saat akan dinyalakan. Dan ukurannya tentu udah dihitung sesuai dengan tinggi box amplifier dan laptop yang akan digunakan, sehingga sisanya hanya segini. Nah, bagian ini yang bikin dilema. Jadi gua harus berpikir keras gimana cara agar subwoofer ini bisa tetap optimal meskipun space-nya ini terbatas. Di sisi lain, gua juga nggak ingin speakernya itu nanti terekspos. Kenapa gua nggak ingin speakernya itu terekspos? Jujur aja gua kurang suka dengan desain dari Konus Legacy. Warnanya merah, sorunnya pun busa. Sementara gua lebih suka dengan bentuk Konus yang hitam polos serta karet sebagai sorunnya. Lalu apa alasan gua memilih Legacy? Ya ini karena parameter yang tersedia. Sementara speaker lain, sebagian besarnya itu hanya jualan watt dan respon frekuensi aja. Meskipun ya ada beberapa desainnya yang gua suka. Nah, dengan alasan itu serta pertimbangan sisa space yang tersedia, menggunakan box mode vented apalagi select buat gua bukan sebuah pilihan. Sementara untuk bandpass sepertinya akan cukup menjanjikan. Namun untuk kekurangannya, bandpass itu rata-rata kurang cocok untuk all genre. Yang all genre itu sebagian besar tantangannya hanya bisa dijawab oleh box mode vented atau beberapa horn loaded kalau di lapangan. Sementara ini hanya untuk speaker rumah yang hanya untuk mendengarkan musik atau mungkin sekedar main game. Meskipun vented lebih menjanjikan, tapi seperti yang udah gua sampaikan di awal, gua nggak ingin speakernya itu terekspos. Jadi bandpass order ke-6 tetap gua jadikan sebuah pilihan. Meskipun seperti yang udah gua jelasin sebelumnya, kalau ini tentu kurang cocok untuk all genre. Dan bahkan group delay-nya itu rata-rata juga lebih tinggi. Tapi untuk bentuk dan puncak impedansi, bandpass menawarkan pilihan yang menurut gua itu jauh lebih baik. Sebelum kita membahas ukuran dan desain dari box, kita bahas dulu rincian semu yang akan digunakan. Untuk titik potong bawah yang gua gunakan di sini adalah 40 Hz dan untuk atasnya di 80 Hz. Jadi di sini gua tetap berusaha untuk serendah mungkin, sehingga ini juga membutuhkan volume internal yang bisa dibilang cukup besar. Dan konsekuensi lainnya, X-Max-nya tentu akan lebih mudah tercapai. Dan kabar buruknya, desain ini cuma akan mentok di sekitar 35 watt RMS aja. Meskipun cuma segini, gua pikir ini udah cukup. Jadi kita sesuaikan aja dengan kemampuan amplifier dan kebutuhannya aja. Yang penting, targetnya atau frekuensi di 40 Hz itu udah bisa direspon di 0 dB. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi sekitar 36 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi sekitar 109 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 120 Hz pada minus 3 dB. Secara teori, di sini target gua udah tercapai. Namun karena gua cuma menggunakan satu driver, maka minus 3 dB ini gua anggap aja nggak ada. Kalau bicara respon, ini tentu akan tetap direspon. Tapi outputnya pasti akan lemah. Dan mungkin baru bisa diekspos saat drivernya ini digandakan. Jadi target output gua palingan ya di sekitar 40 sampai 100 Hz aja. Meskipun di sini kita sama-sama bisa ngelihat 40 Hz itu baru di 0 dB aja. Jika dibandingkan dengan respon frekuensi 50 Hz, harusnya tentu akan jauh lebih unggul dan powerful. Tapi nanti kita lihat aja. Dan pada kurva ini, meskipun ada lembah di sekitaran 60 Hz, tapi gua pikir kekuatan sebenarnya justru ada pada area ini. Seperti contoh ini,
titik potong bawahnya itu 40, kemudian di atasnya 80. Jadi kira-kira puncak kekuatannya itu ada di 60 Hz. Jadi untuk band pass ini merupakan sebuah box yang agak susah untuk ditebak. Tapi nanti kita coba aja gimana dengan hasil akhirnya. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 35 watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,8 meter per detik. Meskipun sedikit berbeda, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak menyentuh 17 meter per detik. Di sisi lain, gua juga mengusahakan agar bentuk portnya itu sama. Tujuannya ya tentu biar lebih enak aja untuk dilihat mata. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port, kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 114 Hz pada 0 dB dan 126 Hz pada minus 3 dB. Untuk puncak SPL-nya, ini hanya sekitar 105 dB. Tapi untuk ukuran speaker rumahan, gue pikir ini udah cukup. Dan harusnya ini juga udah bisa menggetarkan. Namun hal ini tentu akan gue minimalkan. Karena gue tahu pasti nggak bakal nyaman kalau atap ataupun perabotan pada bergetar saat speaker dinyalakan. Kita masuk ke ukuran rinci dari boxnya. Untuk ukuran meja, kita skip aja karena ini tentu nggak penting. Jadi kita fokus ke ukuran dari box subwoofernya aja. Untuk multiplex, di sini gua menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Untuk kualitasnya sih amat sangat biasa. Awalnya gua ingin menggunakan MDF, tapi gua agak ragu dengan durabilitasnya untuk jangka panjang. Meskipun gua tahu ada MDF hijau, tapi di sini nggak ada yang jual. Sekarang kita fokus ke ukuran internal dari boxnya. Untuk ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 450 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya juga 450 mili. Sementara jarak dari sudut ini sampai ke dinding depan ini ukurannya 15 mili. Untuk port utama, ukuran internalnya adalah 70 x 70 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 210 mili. Untuk port kedua, ini ukurannya juga 70 x 70 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 150 mili. Kedalaman ini tentu dengan mengecualikan dinding depannya. Jadi di sini lu bisa ngelihat space karena dinding depannya nanti akan dipasang ke bidang yang ini. Kemudian untuk tinggi dari sudut ini sampai ke sudut ini tingginya 260 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 110 mili. Jadi untuk pemasangan speaker, magnetnya nanti di ruangan ini, sementara konusnya menghadap ke ruangan ini. Untuk volume internal dari ruangan ini sekitar 34,6 liter. Sementara volume internal dari ruangan ini sekitar 11 liter. Jadi ini merupakan kalkulasi akhir agar kekuatan gunung pertama dan kedua itu bisa saling mengimbangi. Kalau titik potong atasnya itu dinaikkan misalnya menjadi 90 Hz, maka tenaga di sekitaran 100 Hz diperkirakan akan menjadi lebih tinggi. Dan ini tentu juga akan mengubah ukuran dari port keduanya. Jadi ukuran port yang semula itu 150, ini akan menjadi lebih pendek. Sekarang kita beralih ke uji dengar dari suaranya.
Jadi di sini gua nggak bakal ngetes menggunakan musik DJ, melainkan hanya memutar frekuensi aja. Target uji coba gua di sini adalah 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100 Hz. Jadi di sini fokusnya cuma untuk uji dengar aja, sebab gua belum memiliki RTA. Meskipun nanti hasilnya bukan dalam bentuk kurva, tapi seenggaknya kita dapat gambaran kalau target frekuensi utama sesuai teori sebelumnya itu udah benar-benar bisa dihasilkan. Untuk amplifier, jadi ini bass, ini treble, ini volume, dan ketiga ini hanya berfungsi untuk speaker satelit, jadi nggak kita buka dan gunakan. Di sini kita fokus ke subwoofernya aja. Jadi ini volume dari subwoofer dan ini frekuensinya. Untuk frekuensi kita set di jam 12 aja. Dan gua agak ragu frekuensi ini masih ngefek atau enggak. Karena box yang kita gunakan ini adalah box bandpass. Kita mulai aja, tapi sebelumnya kita coba dulu di frekuensi 35 Hz. Karena sesuai teori ini di bawah minus 3 dB, maka suaranya mungkin nggak bakal begitu bisa didengar. Tapi untuk outputnya, itu tentu tetap ada. Jadi gua coba aja. Mungkin di kamera nggak bisa kerekam, namun di sini gua bisa mendengar kalau ini masih bisa direspon meskipun outputnya itu agak lemah. Sekarang kita pindah ke frekuensi 40 Hz. Pada transfer function magnitude sebelumnya, 40 Hz itu ada di 0 dB. Jadi mungkin nanti suaranya akan kalah jika dibanding dengan 50 Hz. Kita coba aja. Itu tadi yang 40 Hz. Sekarang kita lanjut dengan yang 50 Hz. Cukup terasa, kita lanjut dengan yang 60 Hz. Seperti prediksi awal, puncak kekuatannya sepertinya memang ada di sini. Kita lanjut dengan 70 Hz. Delapan puluh Hz. 90 Hz. Dan kita tutup dengan 100 Hz.
Kita coba lagi misalnya di 40 Hz sambil memainkan potensio dari frekuensinya. Di sini kita sama-sama bisa melihat dan mendengar kalau frekuensinya itu nggak begitu berpengaruh ke box ini. Lalu apakah frekuensinya itu rusak? Jawabannya adalah enggak. Jika kita menggunakan box mode vented biasa, frekuensi ini akan kembali normal seperti biasanya. Jadi apa kesimpulannya? Di sini kita udah sama-sama bisa mendengar dan merasakan kalau transfer function magnitude yang hanya teori itu ternyata bisa dibuktikan. Tapi hal ini tentu nggak lepas dari peran produsen yang benar-benar bertanggung jawab terhadap produk yang diedarkan. Namun kita tentu tetap harus kritis dengan TS parameter yang tersedia. Sebab nggak nutup kemungkinan ada produsen yang asal cetak spesifikasi teknis dan TS parameternya. Di sisi lain, dengan uji dengar ini bisa menambah referensi gua agar skema-skema berikutnya bisa gua buat dengan lebih baik. Sebagai penutup, kita tes musik dikit lah ya. Oh ya, untuk speaker satelitnya seperti ini. Ini merupakan speaker full range bekas dengan ukuran 2,5 inci. Tapi untuk suara sih harusnya masih oke. Kita set dulu. Untuk volume laptop ini di 20%. Bass satelit kita coba di jam 12. Treble-nya di jam 2 mungkin. Kemudian volume satelit di jam 12. Volume subwoofer di jam 12. Sementara untuk frekuensi kita abaikan aja. Dan mari kita coba.